dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Bang Akbar. Abraka Chandra, bukan sihir tapi mahir. Nah, ini yang akan kita buktikan di panggung Q&A. Ini perdana kan, Bang? Perdana. Di media. Mau buka-bukaan ini ya. Ada nggak hal yang tidak diketahui publik yang selama ini dari sosok seorang Akbar yang ekstrovert, aktivis? Ada nggak? Perjalanan saya dalam karir politik. Sebenarnya saya sudah hampir 2 kali bertemu dengan ajal saya. Ya, menurut dari hasil lab dokter, di bulan Agustus itu saya diracun. 2024? 2023. Oh, 23, oke. Saya diracun yang kandungannya itu yang pertama dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dilaporkan nggak Nggak, saya kasusnya? nggak lapor. Kenapa nggak dilaporkan, Bang? Supaya ini menjadi pelajaran buat saya juga untuk lebih berhati-hati lagi, supaya tidak membuat kehebohan juga. Loh, kehebohan. Kenapa Abang merasa ada orang yang ingin meracun Bang Akbar? Saya nggak tahu ya. Saya selalu menyampaikan memang bahwa kami ini sebagai anak muda nggak boleh dijadikan ancaman. Mungkin oknum ini merasa kami sebagai ancaman waktu itu. Itu bisa ceritakan nggak? Di kematian itu kayak apa suasananya? Menjelang mati itu kayak apa? Badan saya itu panasnya di luar yang wajar. Dan kandungannya itu setelah dicek arsenik. Nah, cuma saya berpikir mungkin ini karena doa dari kedua orang tua saya juga, akhirnya saya bisa selamat. Cuma yang jelas yang saya rasakan itu udah lemas. Sempet mikir nggak? Visual apa menampak apa gitu? Itu tuh ada malaikat berapa biji gitu sekitar lo. Kalau visual, secara visual ya, saya udah ngelihat kata saya terus. Muntah, lain sebagainya. Lebih kepada kesengsaraan fisik ya waktu Yep. itu ya? Ya, cerita-cerita orang menjelang meninggal itu selalu menarik di abad sekarang. Ketika orang sudah sibuk, lupa tentang kematian, itu cerita-cerita itu menarik. Makanya saya ketemu apa waktu itu? Kalau ada visual apa bapak ibu, apa gitu. Apa Rokib Atid datang Apa? Nggak ada sih, Mbak. Tapi saya di situ merasakan, wah, jangan-jangan saya sebentar lagi lewat. Ada yang berubah nggak sejak kejadian itu? Ya, tentu, Secara mental, spiritual? secara mental saya setelah itu akan justru makin semangat, makin strong. Karena itu H-1 pemilihan. Kak Jolin? Ya, kalau dari aku mau bertanya kepada kakak baju hitam, sebagai sesama anak muda nih ya, apa sih yang berubah setelah terpilih menjadi wakil ketua MPR RI? Karena kan yang kita tahu sendiri kakak baju hitam ini termasuk salah satu yang termuda ya. Kak Jolin itu yang pertama waktu pasti. Saya merasakan betul waktu yang sangat-sangat sibuk. Saya pernah kemarin waktu itu kunjungan dengan Pak Muzani, kunjungan kerja dari Saudi. Balik dari Saudi, saya langsung harus balik ke dapil. Itu yang membuat saya hari ini merasakan, wah memang waktu saya sekarang sangat sangat sibuk yang pertama. Yang kedua, saya ini orang yang sebenarnya tidak terbiasa dengan protokol. Jadi saya juga kadang-kadang sampai dengan hari ini masih sedikit risih dengan protokol-protokol. Kemudian juga tentu ketika saya bersuara itu akan langsung didengar. Nah dulu kan aktivis, sekarang udah jadi pejabat nih, masuk ke parlemen begitu. Ada perubahan tujuan nggak? Kalau waktu aktivis kan memperjuangkan, semua juga begitu. Tapi begitu masuk anggota dewan tuh biasanya melempem. Enggak sih, saya pikir masih Yakin ya Bang? masih sama. Alhamdulillah saya masih yakin dengan itu. Saya masih yakin dengan idealisme yang saya pegang hari ini. Ketua. Saya tanya. Kan ketua anak muda. Adik-adik ini juga anak muda. Ini belum ada kerja nih. Nah, coba kasih pesan ke adik-adik ini. Gimana caranya setelah lulus nanti hidup layak seperti ketua misalnya. Ini nggak ada yang anak menteri kan? Kira-kira kedepannya ada cita-cita jadi wakil ketua MPR nggak? Tapi kan kalian mesti kerja ya. Nah ini saatnya nih minta tips. Gimana nih ketua supaya adik-adik yang hadir di sini ini juga semangat bisa ngeliat ketua terus wow ini boleh nih soko guru nantinya. Gimana ketua kira-kira? Sebagai
mahasiswa sebagai anak muda, yang pertama jangan pernah membatasi diri untuk melakukan suatu eksperimen ya. Jadi teman-teman harus lebih leluasa. Karena pelajaran sesungguhnya itu adalah pelajaran kehidupan yang ada di luar kampus. Jadi teman-teman yang pertama harus seluas-luasnya membuka diri, jangan menutup diri. Kedua, soal adab. Itu yang saya pegang juga. Soal adab ke yang lebih tua. Jadi itu yang ditanamkan karena kami ini wilayah timur itu kental dengan istilahnya tabe. Tabe itu permisi. Jadi harus banyak-banyak permisi soan ke yang lebih tua. Jangan malu dan jangan minder. Teman-teman di sini kan mungkin tidak memiliki privilege seperti Abang. Kadang kalau jadi mahasiswa harus side job, harus part time. Memangnya Abang pernah mengalami hal-hal kayak gitu? Oh pernah. Saya coba. Sesusah apa memangnya seorang sewaktu Akbar? saya kuliah di bukan hanya kuliah. Waktu saya kecil, saya itu memang sudah dilatih oleh orang tua saya untuk mandiri sejak dini. Begitu juga sama adik saya. Urusan sekolah, urusan masa depan, kita harus bisa urus sendiri. Saya sekolah sampai sekolah saya ada 7 SD. Saking mandirinya. Hobi atau apa sih itu, Bang? Ya karena ini yang disampaikan sama orang tua saya, kamu harus mandiri, kamu harus bisa survive. Tapi kok sampai 7? Sekolahnya gimana? Saya suka bersosialisasi, Mbak. Saya pengen sekolah di sini waktu itu. SD saya di Palu itu ada 5, di Jakarta saya 2. Jadi kelas 3 SD saya sudah di Jakarta dan waktu itu saya naik Metro Mini dari Tanah Abang, dari Pasar Rebo ke Tanah Abang. Ngapain tuh, Bang? Ya waktu itu saya ingin bertemu sama orang tua saya. Tapi pekerjaan apa ya di luar sebagai mahasiswa, di luar sebagai anaknya pejabat yang pernah dilakukan? Dulu saya pernah jualan jersey baju bola. Saya lakukan itu. Oh itu susah itu. Nggak Coba susah. aja jualan jersey MU ke saya. Yang pertama itu. Yang kedua saya pernah menjadi Uber Eats. GoFood. Waktu saya menempuh sekolah kuliah di Australia. Tujuan saya keluar itu kan saya pengen keluar dari zona nyaman saya. Saya ingin men-challenge diri saya, bisa nggak saya untuk mencoba merasakan kerasnya kehidupan. Udah dapat rasanya kerasnya hidup? Alhamdulillah dapat. Apa yang didapatkan? Pesan moralnya apa? Jadi saya pernah waktu itu mendapatkan orderan itu hampir sekilo lebih. Jam 1 malam di luar negeri naik sepeda. Orderan apa? Orderan apa? Orderan makanan. Oke. Karena kan Uber Eats kan. Dan tanjakannya tinggi banget. Sementara lagi winter. Di Sorry situ bertanya, itu pakai sepeda atau Sepeda. pakai sepeda? pakai sepeda. Oke. Saya nangis waktu itu. Oh ternyata begini ya. Salah satu kerasnya kehidupan. Cari duit susah. Cari duit susah. Sementara waktu itu berpikir, udahlah, kan ada kiriman orang tua. Gampang. Tapi ya suatu ketika saya tersadarkan dengan itu. Dengan proses itu ya. Dengan waktu itu juga mencoba jadi dishwasher. Tiba-tiba dikasih tumpukan piring. Tek, tek, tek. Mental kena. Waduh. Terus Gimana? dikerjakan nggak tapi? Dikerjakan. Udah terikat. Terus tetap dilanjutkan atau udah kapok berhenti? Lanjutkan. Nah di situ saya kasihkan mendapatkan penghasilan sendiri, kemudian saya terlena. Itulah yang membuat juga saya bangkit atas suatu kenyamanan yang sebenarnya kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya saya terus menipu diri saya sendiri, saya mungkin tidak di posisi hari ini. Jawab tanya. Ya silakan. Ketua gini, kan saat ini banyak sekali PHK terjadi. Dan rata-rata ya anak-anak muda yang belum sempat mengenyam pendidikan, pekerjaan, terus baru sebentar udah kena PHK. Terus ada juga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketua ketemu nih, sama terserah ketua lah, mau yang baru kena PHK atau yang baru mau cari kerja. Tapi seumuran, apa yang akan ketua sampaikan ke anak itu? Ke teman yang belum dapat kerja maupun yang baru saja di PHK. Sebagai wakil ketua MPR termuda, apa kira-kira ketua? Yang pertama, kita kan tahu sekarang di era digitalisasi, era modernisasi, apalagi dengan kehadiran AI. Tadi disampaikan juga banyaknya PHK. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kepada anak muda untuk mengupgrade skill, soft skill, menambah ilmu. Kenapa? Karena ya kita harus suka tidak suka,
ya pasti akan bertemu dengan suasana yang tadi disampaikan seperti itu. Iya. Jadi ya pesan saya untuk kita survive ya teman-teman harus bisa mendamba skill teman-teman. Politik itu kalau menurut pandangan Abang sendiri ini untuk anak muda tuh harusnya seperti apa sih? Image wakil rakyat yang sekarang itu kesannya tidak mewakili rakyat, mewakili partai. Sekarang yang nggak semuluk-muluk. Tentang pemakzulan Gibran bagaimana? Waduh. Secara orang NPR. Ya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.